Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kepada kita kemudahan, Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman. Dan Alhamdulillah Allah titipkan di hati kita keinginan untuk bisa lebih kenal kepada orang-orang dekat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak akan mampu untuk bisa mencintai Nabi kecuali kita mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta kepada Nabi tidak cukup hanya kepada Nabi, tapi kita mencintai siapapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Terlebih jika perkara tersebut benar-benar menjadi bagian besar ya, menjadi bagian yang besar dalam dakwahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarga Nabi dan sahabat Nabi ini adalah bagian yang tidak akan terlepas dari Nabi Muhammad SAW. Karena Allah muliakan Nabi kita dengan keluarga, paling bagusnya keluarga, dan Allah muliakan Nabi kita dengan paling bagusnya sahabat. Mereka adalah orang yang menyambungkan lisannya Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan sepeninggal Nabi Muhammad pun akhlak Nabi itu tidak luntur, tidak hilang begitu saja. Jadi tetap dipegang kuat oleh keluarga Nabi, oleh para sahabat Nabi. Jadi mereka tuh benar-benar contoh yang paling luar biasa bagi siapapun yang ingin mengikuti Nabi Muhammad, yaitu lihatlah keluarganya dan lihatlah sahabatnya. Sehingga ketika kita sudah paham akan hal ini, maka jangan sampai kita mudah untuk diadu domba. Sehingga jangan sampai kita mengaku menjadi pecinta Nabi, pecinta ahli bait, tapi dengan begitu mudahnya kita merendahkan sahabat Nabi, atau sebaliknya. Ya, jadi memang ya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, Nadia juga sudah menyebutkan bahwa harus selektif banget memang kalau untuk urusan mencari sejarah kisah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini benar-benar kita jangan sampai tertipu dengan bagusnya cover. Karena nama Sayyidah Fatimah itu nama mahal, orang mulia, sehingga punya daya tarik. Siapa sih yang gak kepengen kenal sama putri Nabi? Siapa sih yang gak pengen tahu sejarah putri Rasulullah yang dikatakan sebagai pemimpinnya wanita ahli surga? Akan tetapi ya begitulah, musuh-musuh Allah itu akan selalu mencari celah untuk menjerumuskan kita. Sehingga makanya harus punya kaidah atau punya kita harus punya ngerti ciri-cirinya. Kalau kita sudah baca kisah tentang Sayyidah Fatimah, mungkin para sahabat menemukan buku tentang Sayyidah Fatimah yang covernya cakep banget nih. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, wanita ahli surga, wanita yang dirindu surga, wanita yang menjadi pemimpinnya wanita ahli surga, pemimpinnya wanita seluruh dunia. Itu siapa orang akan tertarik, siapa yang nggak tertarik gitu kan. Akan tapi ya harus hati-hati, karena begitu kita baca di dalamnya, yaitu ada memang kadang kita menemukan hal-hal. Jadi cirinya tuh gini, kalau sudah di dalam kisah tersebut kok mulai merendahkan sahabat atau membuat hubungan antara sahabat dengan ahli bait itu kok kayaknya nggak indah, sudah deh langsung itu sudah kelihatan banget. Dan kadang mereka punya cara licik gitu ya, sehingga kadang menyamarkan sahabat yang memang sudah biasa kita kenal sebagai sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Ambil contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi mereka kadang nggak langsung serta-merta menyebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nggak. Jadi mereka menyebutkan Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah itu siapa? Maka jangan salah. Ufi waktu itu kan baca sejarah buku tentang Sayyidah Fatimah, cerita awalnya bagus, awalnya begini keutamaan Sayyidah Fatimah. Tapi sampai ketika akhirnya di situ menceritakan tentang Ibnu Abi Quhafah, langsung mencaci, merendahkan dan sebagainya. Belum mengatakan ada kedengkian kepada Imam Ali, ada begini. Sudah langsung Masya Allah, rupanya kecil dari tadi nyesel banget baca bukunya orang seperti itu. Karena
itu pasti banyak kebohongan dalam buku-buku yang seperti itu. Juga menyebut Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak menyebut langsung, biasanya nyebut dengan Al-Faruq. Bahkan pernah kami membaca kisah tentang Siti Fatimah, ternyata di situ diceritakan bagaimana Sayyidina Umar ini adalah seorang pemabuk apa dan sebagainya. Naudzubillah, kebohongan, bohong, dusta. Tidak ada. Sayyidina Abu Bakar ada paling bagusnya sahabat, afdhalus sahabah. Indal ini sudah disepakati dalam ulama, menurut ulama kita paling bagusnya sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah paling utamanya sahabat. Gak dipungkiri, dan hubungan mereka sangat indah. Sangat indah, makanya jangan percaya dengan fitnah-fitnah yang disebar. Karena kalau tidak indah, bagaimana mungkin Imam Ali menikahkan putrinya dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Jadi Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu punya putri yang bernama Sayyidah Ummi Kulsum, yang nantinya Sayyidah Ummi Kulsum ini akan menikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lihat, jadi tidak mungkin ada kisah ini. Jadi itu. Nah, kita harus tahu. Jadi hubungan sahabat Nabi dengan keluarga Rasulullah itu sangat indah. Bahkan ketika Sayyidina Hasan dan Husain masih kecil gitu ya, Sayyidina Abu Bakar tuh suka banget menggendong Sayyidina Hasan dan Husain tuh di pundaknya Sayyidina Abu Bakar ya, menggendong sampai beliau tuh bersenandung, demi bi abi wa ummi syabihan bin Nabi laisa syabihan bi Ali. Sambil bersenandung begitu beliau menggendong Imam Hasan dan Husain, lalu sambil berkata, demi ayah dan ibuku, maksudnya sumpah yang biasa diucapkan oleh orang Arab, demi Allah nih anak nih mirip banget sama Nabi, gak mirip sama Ali. Sampai dikatakan begitu. Jadi menunjukkan, jadi indah banget hubungan, dan Imam Ali hanya tersenyum di sampingnya. Jadi nggak ada fitnah yang mengatakan ada seakan-akan sahabat Nabi itu bukan model kayak, jangan bayangkan kisah sahabat Nabi itu seperti kisah sinetron yang penuh perperangan, intrik, trik-trik yang kedengkian dan sebagainya. Ada. Ya, jadi kisah mereka itu adalah kisah kemuliaan. Kalau yang menceritakan mereka adalah orang-orang mulia, orang yang ngerti kemuliaan, tidak akan membenci, tidak akan mendendam. Ya. Jadi makanya jangan terbawa. Maka ini kenapa kami tekankan di awal, karena kami sendiri kan kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, mencari kisah Sayyidah Fatimah ini benar-benar harus hati-hati. Karena nggak semua buku bisa dijadikan sebagai rujukan. Karena ada banyak, kadang bukan hanya sekedar menceritakan fitnah antara ahli bait dengan sahabat, bahkan kadang banyak memberikan riwayat-riwayat palsu, cerita-cerita dusta. Jadi yang memang sebenarnya kenyataannya tidak ada. Sampai pernah satu kali ya, Umi pernah membaca satu kisah tentang Sayyidah Fatimah juga, buku tentang Sayyidah Fatimah, di mana di situ menceritakan menyanjung Sayyidah Fatimah, tapi kayaknya akhirnya merendahkan. Ya kalau sekilas orang menangkap kayaknya wah banget gitu. Tapi kalau ketika kita pahami, loh kok begini? Jadi waktu itu dalam kisah itu, dalam buku itu ceritakan tentang kemuliaan Sayyidah Fatimah, bahwasanya Allah dalam hadis qudshinya berfirman bahwasanya jika bukan karena engkau Muhammad gitu ya, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Dan jika bukan karena Ali, jika bukan karena Fatimah, aku akan menciptakanmu. Lihat. Kok akhirnya kita waktu itu baca, loh kok begini gitu ya, aneh banget gitu loh. Akhirnya seakan-akan Nabi kok kalah sama, walaupun Sayyidah Fatimah tidak dipungkiri beliau mulia, akan tapi Nabi tetap paling mulianya manusia. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi ini kalau kisah ini malah kesannya kebalik, yang jadi Nabi siapa ini gitu. Makanya ya itulah, makanya harus benar-benar hati-hati banget gitu ya. Baiklah, itu sudah kita jelaskan, dan ini Umi memang kasih wanti-wanti kepada para pemirsa, kepada para sahabat semua gitu ya, untuk artinya benar-benar hati-hati, selektif, jangan terperdaya, jangan tertipu ya. Intinya kita tetap berada di koridor yang artinya harus bisa memilah dan memilih ya. Dan insyaallah Allah menjauhkan kita dari kesalahpahaman dengan baca sirah, karena bisa saja ketika kita salah paham dalam baca sirah, akhirnya muncul prasangka buruk di hati kita kepada orang-orang mulia, dan itu bisa saja menjadi sebab dicabutnya iman, naudzubillah. Sehingga kalau kita menemukan dalam sejarah itu ada peristiwa-peristiwa yang kita anggap aneh, yang kita anggap kok begini, tanyakan. Pasti
buktikan. Jangan menafsiri dengan otak kita yang lemah, akal kita yang lemah gitu ya. Lalu akhirnya menjadikan kita oh ternyata sahabat Nabi begitu juga ya. Ternyata keluarga Nabi begitu juga, naudzubillah. Jadi ini harus kita pahamkan supaya kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat insyaallah. Baik. Kita akan menceritakan tentang masa kecil Sayyidah Fatimah pada pertemuan kita kali ini. Berbicara tentang masa kecil Sayyidah Fatimah, maka kita akan menceritakan tentang saksi perjalanan hidupnya, perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidah Fatimah tuh ya subhanallah, seperti kami sampaikan, diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir dari sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Dan ketika Nabi diangkat menjadi Nabi ini, Sayyidah Fatimah sudah mulai memasuki usia mulai memahami, mulai melihat, mulai memahami. Sehingga beliau tahu ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, ibundanya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah, diikuti oleh para saudari-saudarinya. Lalu beliau pun ikut walaupun masih kecil, tapi Sayyidah Fatimah sudah menangkap akan hal tersebut. Setelah itu, ketika Sayyidah Fatimah memasuki usia 7, masuki 8 tahun ya, tiba-tiba ayahnya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya ayat fasda bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin, sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya. Dan juga peringatan yang Allah sampaikan pada Nabi untuk memberikan peringatan kepada keluarganya Rasulullah SAW yang dekat. Ini menjadikan Nabi yang awalnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, akhirnya merubah strategi dakwahnya menjadi dakwah yang terang-terangan. Dan Sayyidah Fatimah mulai menangkap itu, bahwa artinya dengan dakwah terang-terangan Rasulullah saat itu tentu akan membawa perubahan yang luar biasa. Tentu akan ada sesuatu yang menjadi imbas ya, yang akan dirasakan oleh Rasulullah dan keluarganya. Jadi Sayyidah Fatimah tuh sudah mulai merasakan kekhawatiran itu. Jadi usia yang kecil ya, mungkin kalau anak segitu, kalau usia kita masih bisa main ya. Tapi usia seperti itu, di usia sebegitu, Sayyidah Fatimah sudah mulai memikirkan tentang beratnya dakwahnya ayahandanya. Jadi masa kecil beliau tuh jauh banget dengan masa kecil kita ya. Masa kecil kita usia sebegitu mah udah kerjaannya main ya, nggak mikir gimana seneng. Tapi tidak, untuk Sayyidah Fatimah berbeda, karena memang beliau dididik oleh Allah itu ya dengan melihat dengan melihat menjadi saksi perjalanan sejarah bagaimana beratnya dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, lalu bagaimana peran ibundanya dalam menemani dakwahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika Nabi mulai merasakan beratnya dakwah, mulai ketika Rasulullah sudah berdakwah terang-terangan, maka orang kafir Quraisy yang awalnya mereka tuh ketika Nabi sudah mendapatkan wahyu lalu berdakwah terang-terang, berdakwah sembunyi-sembunyi, mereka tuh sudah mendengar info-info tersebut. Hanya mereka tidak berani bergerak. Karena Nabi di bawah perlindungan Abu Thalib ya. Dan juga selagi Nabi tidak terang-terangan, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bisa saja itu berita dusta. Atau bahkan ya mereka menganggap kayaknya paling cuma sebentar. Paling ini hanya sesaat, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Sehingga makanya orang kafir Quraisy ketika Nabi sembunyi-sembunyi, mereka tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan gerakan-gerakan yang menyakiti Rasulullah dan keluarganya. Akan tapi ketika Nabi mulai berdakwah terang-terangan, ini seakan di mata orang kafir Quraisy kayak Nabi itu sudah mulai ngajak perang nih. Nabi Muhammad sudah berani kurang ajar dengan mereka, sehingga akhirnya menurut mereka ya, sehingga akhirnya mereka merasa perlu membuat perlawanan kepada Rasulullah SAW. Dan itulah mulai Rasulullah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat tidak pantas ya. Dan Sayyidah Fatimah melihat itu semua. Karena ketika masih kecil, Sayyidah Fatimah itu mendapatkan tugas dari ibundanya untuk ngawal Nabi yang melihat apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Dengan kaki kecilnya, beliau bukan berlari menggunakan kaki tersebut untuk bermain, tapi ternyata digunakan kaki kecil itu untuk mengejar langkah-langkah ayahnya, melihat apa yang terjadi pada ayahnya, apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy pada ayahnya, untuk dilaporkan kepada ibundanya.
Karena Sayyidah Khadijah selalu merasa kekhawatiran yang teramat sangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang dilihat oleh Sayyidah Fatimah, beliau melihat bagaimana ketika ayahnya memasuki haram ya, ketika Nabi sholat di Ka'bah, lalu ternyata ada orang-orang durjana yang ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal kepada Rasulullah. Ada di antara mereka yang meletakkan kotoran di atas di pundaknya Nabi, ada yang melempar debu, bahkan ada yang pernah ingin melemparkan batu besar di kepala Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidah Fatimah tuh melihat hal itu, dan ini merupakan suatu yang berat. Pernah ketika melihat orang-orang kafir Quraisy itu merendahkan Nabi dengan meletakkan sesuatu yang tidak pantas, ada meletakkan sampah ya, di kepala Rasulullah, di kepala suci Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah di usia kecil begitu merasa marah, dan beliau tuh tidak takut gitu ya untuk membentak orang-orang kafir Quraisy gitu atas perlakuan yang mereka lakukan. Sampai ada seorang sahabat gitu yang menceritakan Ibnu Mas'ud ya, ketika beliau masih waktu itu menjadi saksi bagaimana ketika orang kafir Quraisy ya meletakkan sampah di kepala suci Nabi Muhammad SAW, lalu mereka menertawakan Rasulullah SAW, maka saat itu Sayyidah Fatimah tuh marah, sehingga akhirnya bahkan lalu membersihkan ya kepala suci Nabi Muhammad dan lalu membentak orang-orang kafir Quraisy ya. Setelah itu beliau itu kadang seringkali kalau sudah tidak mampu menahan sedihnya, beliau akan menangis di hadapan ayahnya karena merasa tidak kuat gitu ya melihat perlakuan orang kafir Quraisy kepada ayahnya. Padahal selama ini gitu ya, mereka orang kafir Quraisy sendiri mengetahui bagaimana bagusnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menyebut Nabi sebagai Al-Amin. Nabi menjadi penengah di antara mereka ketika mereka akan meletakkan Hajar Aswad dan ketika terjadi peperangan. Bahkan selama ini mereka menganggap Nabi adalah orang yang paling amanah, yang tidak pernah berkhianat. Mereka selama ini menghormati Rasulullah SAW. Hanya ketika Nabi mulai berdakwah membawa agama yang baru bagi mereka gitu ya, ini perlakuan itu semuanya berubah, seakan-akan Nabi itu sudah nggak dikenal lagi, sehingga itu menimbulkan amarah di hati Sayyidah Fatimah. Kenapa mereka kok melupakan selama ini mereka menghormati Rasulullah, memuji, menyanjung. Bahkan Nabi pun ketika awal berdakwah diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan, Nabi memberikan muqaddimah kepada orang kafir Quraisy saat itu. Seandainya kata Nabi, aku sampaikan kepada kalian bahwasanya ada rombongan orang-orang yang berkuda gitu akan datang untuk ke lembah menuju ke kota Mekah ini, apa kalian percaya? Apa jawab mereka? Percaya Rasul. Ya percaya ya Muhammad. Engkau tidak pernah berdusta, kata mereka. Lihat, mereka meyakini. Sehingga tapi ketika akhirnya Nabi menyampaikan bahwa aku adalah utusan Allah, mulai berpaling. Lihat. Jadi itulah keunikan ya, namanya hidayah itu unik gitu ya. Padahal mereka meyakini bahwa yang dikatakan Nabi adalah benar, tapi begitulah kesombongan mereka menjadikan mereka tidak bisa beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya pernah suatu ketika ya, kata Ibnu Mas'ud, ketika mereka melakukan perbuatan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Sayyidah Fatimah membentak mereka ya. Setelah selesai Nabi melaksanakan sholat, lalu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Jadi ya Allah gitu kan, jadi berdoa kepada ini, lihatlah nih orang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi kayak sumpah ya, itu kayak seperti bahasa, dan di situ Nabi Muhammad lalu berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahlin bin Hisham, Allahumma ya wa Utbah ibn Rabi'ah, wa Shibah bin Rabi'ah, wal Walid ibn Uqbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah ibn Abi Mu'id. Di situ Nabi menyebutkan sahabat orang-orang kafir Quraisy, pembesar Quraisy yang sangat rutin menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ya, lihat, mereka itu begitu Nabi menyebutkan Allahumma alaika bi Quraisy, itu yang pertamanya tertawa, mengejek, merendahkan, ini langsung terdiam. Mereka langsung terdiam. Dan apalagi ketika akhirnya Nabi menyebutkan beberapa pembesar orang Quraisy yang saat itu sering menyakiti Rasulullah, ini mereka ini sampai tidak tidur berhari-hari karena merasakan ketakutan yang teramat sangat. Karena mereka sebenarnya tahu bahwa yang disampaikan Nabi ini adalah benar. Bahwa yang dikatakan Nabi ini pasti ini akan menjadi suatu hal yang terjadi pada mereka. Hanya kesombongan itulah. Makanya sampai dikatakan Abu Jahal sendiri ketika akan melakukan perang Badar, Abu Jahal tuh
maju mundur. Dia takut. Dia maju mundur hanya karena gengsinya saja. Dia sebenarnya sudah maju mundur, berangkat enggak. Sehingga sampai pakai baju besinya, dia tahu bahwa ini akan menjadi akhir hidupnya. Dia sudah ngerti karena dalam doa Nabi dia menjadi nama yang disebut, dan ternyata subhanallah nama-nama yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW saat itu ternyata menjadi orang-orang yang terbunuh di perang Badar. Bahkan akhirnya jasad mereka dimasukkan ke satu lubang yang ada di Badar di situ. Di situ akhirnya menjadi tempat dimasukkannya tubuh-tubuh orang-orang kafir Quraisy yang durjana itu. Jadi subhanallah gitu ya. Artinya, nah ini dilihat semuanya oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan pernah ketika beliau menangis, Sayyidah Fatimah menangis di hadapan Rasulullah ya. Maka Rasulullah SAW memberikan penghiburan ya kepada Sayyidah Fatimah, la alaika ya binti ya, wallah innallah lamani abak. Jadi ketika Sayyidah Fatimah itu merasakan kekhawatiran yang teramat sangat gitu ya akan keselamatan ayahnya, beliau menangis. Lalu Rasulullah memberikan hiburan kepada putrinya, wahai putriku, kamu gak usah khawatir karena Allah yang menjaga ayahmu. Allah yang menjaga ayahmu. Lalu saat itu untuk memberikan ketenangan di hati Sayyidah Fatimah, Nabi menggandeng tangan Sayyidah Fatimah untuk dibawa ke haram ya. Nabi ingin menunjukkan kepada Sayyidah Fatimah bahwa tidak akan ada yang bisa mencelakakan ayahnya. Beliau membawa Sayyidah Fatimah ke haram. Lalu setelah itu beliau pada dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Setelah itu subhanallah, Allah menjaga. Allah ingin memberikan ketenangan juga kepada putri Nabi Muhammad yang selalu khawatir akan keselamatan ayahnya. Di situ Nabi melaksanakan sholat. Bahkan hal tersebut dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ternyata saat itu mereka tidak melakukan apapun. Sehingga Sayyidah Fatimah akhirnya mendapatkan ketenangan, sehingga berkurang rasa khawatirnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang melihat ternyata memang benar ayahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidah Fatimah ya itu melihat ya bagaimana Rasulullah sabar terhadap perlakuan orang-orang yang berbuat zalim kepada beliau, terlebih kepada kerabat beliau ya, yaitu Abu Lahab ya, yang ternyata dia dan istrinya menjadi orang yang sangat-sangat membenci Nabi dan melakukan perbuatan yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Bahkan Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil ini adalah orang yang sering menyakiti Nabi dengan ucapan, perilaku dan sebagainya. Bahkan seringkali mereka tuh meletakkan kayak duri gitu ya di pintu Rasulullah, di jalan di mana yang akan selalu dilewati oleh Nabi. Bukan hanya itu, mereka sering meletakkan kumamah sampah ya di depan rumahnya Rasulullah SAW. Akan tapi Sayyidah Fatimah tuh nggak pernah melihat ayahnya tuh membalas atau berperilaku dolim kepada mereka. Dan ini menjadi pendidikan yang luar biasa, yang akhirnya menancap di dalam diri Sayyidah Fatimah bahwa kedoliman tidak perlu dibalas dengan kedoliman. Ini pendidikan. Jadi beliau tuh mendapatkan pendidikan bukan hanya dengan tutur kata yang disampaikan Nabi atau tutur kata yang diucapkan oleh Sayyidah Khadijah, tapi beliau tuh melihat langsung bagaimana akhlak ayahnya yang luar biasa, sehingga itu benar-benar membekas di dalam diri Fatimah dan menjadi ibarat tuh menjadi sesuatu kepribadian yang tertanam dalam diri beliau untuk beliau tuh selalu membalas kejahatan orang tuh dengan kebaikan. Ya inilah, makanya sampai subhanallah ya, kita baca kisah bagaimana ketika Sayyidah Fatimah dalam kisah penarikan Sayyidina Hasan itu ya, ketika beliau itu melihat ibunya beribadah gitu ya. Beliau Sayyidina Hasan tuh menceritakan bahwasanya ibunya tuh kalau berdoa, Sayyidah Fatimah ini kalau berdoa tidak pernah sampai kayak nggak mendoakan dirinya. Selalu yang didoakan adalah orang lain. Terus menyebut orang lain ya. Sampai akhirnya Sayyidina Hasan bertanya, wahai ibu, katanya, kenapa aku tidak mendengar kau mendoakan dirimu sendiri gitu ya. Banyak mendoakan orang lain. Lalu Sayyidah Fatimah tersenyum dan berkata, di saat kita mendoakan orang lain, Allah akan mendoakan kita. Nah, ini kan tarbiyah dari apa yang didapat dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Sayyidah Fatimah pun menjadi saksi bagaimana ayahnya dipermalukan, ibunya dipermalukan dengan cara dikembalikannya dua putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulthum ya, dikembalikan kepada Rasulullah dengan cara yang tidak terhormat gitu ya. Karena kisah ini sudah kita ceritakan ya pada kisah Sayyidah Ummi Kulthum dan Ruqayyah.
Dan ini pun Sayyidah Fatimah melihat akan hal itu dan merasakan sakit ya. Nabi karena gini, kadang orang tuh kalau disakiti dirinya itu masih kuat ya, tapi kadang kalau disakiti orang yang dicintainya itu ya, tapi Nabi tetap kuat gitu. Hanya saja tentu akan terasa lebih sakit gitu. Akan terasa lebih sakit, tapi pun Nabi sabar. Nabi tidak membalas dengan hal yang buruk gitu ya. Akan tapi pun akhirnya Allah memberikan musibah kepada Abu Lahab ya, dengan matinya putranya ya, Utaibah itu ya, dengan dimakan seekor singa itu. Itu hukuman karena bentuk kurang ajar kepada Rasulullah SAW, dan Abu Lahab pun akhirnya dihukum oleh Allah itu dengan kematian yang sangat menjijikkan ya. Dikatakan Abu Lahab itu mati itu dengan kondisi tubuh membusuk ya, sampai dikatakan tidak ada seorang pun yang mendekatinya, bahkan istrinya pun akhirnya tidak mau merawatnya. Artinya itu muqaddimah hukuman di dunia, bagaimana kini di akhirat kan gitu. Dan Sayyidah Fatimah itu menjadi saksi akan hal itu semua. Setelah itu bagaimana ketika semakin Sayyidah Fatimah di usia sekitar ketika usia belum memasuki usia 10 atau 11 tahun ya, itu terjadi hisor, pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Fatimah saat itu ya ikut merasakan bersama ayah dan ibundanya, bersama Sayyidah Ummi Kulthum, karena saat itu Sayyidah Ruqayyah sudah mengikuti Sayyidina Utsman untuk hijrah ke Habasyah. Maka yang tertinggal di rumah itu adalah Rasulullah dan Sayyidah Khadijah, lalu Sayyidah Ummi Kulthum dan juga Sayyidah Fatimah. Sehingga beliau ikut bersabar, bertahan selama dalam masa waktu yang bukan sebentar ya, bukan sebentar, bukan seminggu, bukan 2 minggu. Kata ini terjadi sampai selama 3 tahun. Dan kebayang coba diboikot 3 tahun, tidak bisa jual beli. Ya, artinya apa makanan yang dimakan oleh mereka? Akhirnya hanya mengandalkan dari sisa-sisa yang mereka punya. Padahal ya sekaya-kayanya orang gitu ya. Ya kalau sampai diboikot seperti itu ya akan ini juga gitu kan. Walaupun saat itu Sayyidah Khadijah dikatakan menjadi paling kayanya wanita saat itu, akan tetapi beliau adalah wanita yang memang menyerahkan hidupnya, jiwa, raga, hartanya adalah untuk perjuangan Nabi. Sehingga akhirnya mereka memang bertahan dengan harta yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Akan tapi pun ya lama-lama menanggung orang yang bukan sedikit gitu ya. Di saat tidak ada pemasukan lagi, akhirnya benar-benar sampai tidak punya apa-apa. Sehingga akhirnya mereka mencoba bertahan hidup tuh dengan apa saja yang bisa dimakan. Bisa makan kulit pepohonan, maka itu pun dimakan. Artinya benar-benar kondisi yang sangat berat gitu ya. Dan ini dirasakan di masa kecilnya Sayyidah Fatimah, sehingga menjadikan ini adalah bentuk tarbiyah untuk mendidik beliau untuk bisa menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih berpasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Sampai lalu akhirnya Allah pun menurunkan menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW ya, dengan cara perjanjian yang dibuat itu akhirnya dimakan oleh rayap, sehingga akhirnya Rasulullah dan para pengikutnya itu pun akhirnya terlepas dari pemboikotan ya. Dan akan tetapi pun ternyata kondisi tidak lalu menjadi lebih baik setelah pemboikotan, karena ternyata ujian Nabi pun tidak berhenti di situ ya. Tidak lama setelah pemboikotan, Rasulullah diuji oleh Allah dengan diambilnya Abu Talib ya. Dan Sayyidah Fatimah melihat, Sayyidah Fatimah tuh sangat khawatir, karena walaupun Abu Talib tidak berikrar syahadat kepada Nabi ya kan, tapi tidak dipungkiri semuanya mengakui bahwasanya penjagaan Abu Talib kepada Rasulullah ini adalah sangat luar biasa. Cintanya kepada Nabi sangat luar biasa. Pembelaannya kepada Nabi sangat luar biasa. Dan Sayyidah Fatimah pun melihat akan hal itu, bahwa Abu Talib menjadi orang yang punya peran dakwah, peran penting dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Dan semakin khawatir Sayyidah Fatimah dengan apa yang akan terjadi kepada ayahnya. Karena selama ini orang kafir Quraisy memang berbuat zalim, akan tapi masih menjaga, karena mereka masih sungkan dengan Abu Talib ya, walaupun ada pemboikotan dan sebagainya, tapi mereka nggak sampai langsung ingin membunuh atau apa, enggak, karena masih mikir ada Abu Talib. Akan tapi setelah Abu Talib tidak ada, ini mereka merasa sudah sangat bebas banget, sehingga benar dakwah Nabi pun semakin dipersulit. Bahkan terjadinya apalagi setelah itu, dilanjut lagi tidak lama setelah Abu Talib wafat gitu ya. Ternyata ujian pun tidak berhenti di situ untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. Beliau harus mulai bersiap-siap gitu ya.
beliau melihat bagaimana kondisi kesehatan ibundanya ini semakin tidak baik deh. Sayyidah Fatimah ini seringkali duduk bersama ibundanya. Beliau melihat bagaimana ibundanya merasakan kesakitan, sakit yang ya karena sudah faktor usia dan juga hisor itu pemboikotan tadi memang membawa menjadi ada efek yang dirasa di tubuh Sayyidah Khadijah ya. Karena dikatakan ketika hisor itu terjadi, Sayyidah Khadijah tuh sering kali ya memberikan ibarat jatah makannya beliau itu adalah untuk orang-orang muslim, untuk anak-anak kecil yang kelaparan. Sehingga kadang seringkali memang Sayyidah Khadijah itu ya menahan lapar ya karena jatahnya tuh lebih diberikan kepada anak-anak kecil yang memang saat itu seringkali menangis kelaparan dan sebagainya. Sehingga kesehatan beliau pun akhirnya semakin menurun ya. Dan Sayyidah Fatimah tuh melihat bagaimana sakit yang dirasakan oleh ibundanya. Akan tapi subhanallah, Sayyidah Fatimah juga melihat bagaimana ketika Sayyidah Khadijah merasakan sakit ya, lalu tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang gitu ya. Ada yang berubah pada ibundanya gitu ya. Jadi ketika Rasulullah belum datang, nampak sekali kesakitan yang dirasa oleh Sayyidah Khadijah. Akan tapi kalau sudah Rasulullah SAW memasuki rumah, Sayyidah Khadijah itu langsung berubah wajahnya. Beliau langsung akan memaksakan diri untuk bisa berdiri, untuk bergerak gitu ya, untuk menyambut Nabi Muhammad SAW, menutupi rasa sakitnya, tidak menampakkan sedikit pun rasa sakit di wajahnya, karena tidak ingin Rasulullah tuh khawatir kepadanya. Ya. Jadi gak ingin Rasulullah tuh merasa sedih, gak ingin Rasulullah merasakan kekhawatiran. Jadi benar-benar ditahan oleh Sayyidah Khadijah rasa sakit tersebut ya, karena tidak ingin menjadi beban bagi Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidah Fatimah tuh melihat hal itu gitu ya, bagaimana belum belajar untuk memahami kebaikan atau cinta yang ditunjukkan ibundanya kepada ayahnya. Dari situ subhanallah, belum memahami bahwa ini adalah cinta yang luar biasa yang diberikan ibundanya, cinta yang subhanallah mungkin tidak ada orang yang mampu untuk melakukannya gitu ya. Bagaimana saat sakit yang teramat sangat, akan tapi kalau sudah ada Nabi, Sayyidah Khadijah tidak mau menampakkan hal tersebut, sama sekali tidak mau menampakkan hal tersebut. Dan itu diserap oleh Sayyidah Khadijah. Begitulah sifat seorang istri kepada suaminya, begitulah akhlak seorang istri kepada suaminya. Sehingga benar-benar ibarat kalau bisa dikatakan ya, Sayyidah Fatimah ini kayak dicekoki dengan setiap sehari-harinya adalah dengan kemuliaan akhlak ayahnya, kemuliaan pengabdian ibundanya sebagai seorang istri. Bagaimana tidak menjadikan beliau tuh menjadi seorang yang luar biasa. Sehingga makanya tidak heran istri-istri Nabi itu menjadi istri-istri yang putri-putri Rasulullah, menjadi istri yang sangat dicintai oleh suami-suaminya. Bagaimana Sayyidah Zainab menjadi istri Abul As. Sayyidah Abul As sangat cinta karena memang Sayyidah Zainab sendiri pun mendapatkan tarbiyah dari ibunda yang mulia sehingga menjadi istri yang sangat menyenangkan suami. Sayyidina Utsman begitu kehilangan Sayyidah Ruqayyah belum menangis karena ya kehilangan seorang wanita mulia. Sayyidah Ummi Kulsum ya, Sayyidah Fatimah ya. Ini adalah subhanallah hal yang luar biasa. Dan karena memang mereka adalah hasil didikan dari paling mulianya manusia wanita, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sampai akhirnya ya masa ketika Rasulullah harus mengambil ibundanya ya karena sakit yang semakin parah yang dirasakan oleh Sayyidah Khadijah, sehingga tidak lama setelah wafatnya Abu Thalib ya, akhirnya Sayyidah Khadijah pun akhirnya tidak mampu lagi untuk bertahan ya. Dan ketika beliau sudah tidak lagi bisa bangun dari pembaringannya gitu ya, Rasulullah seringkali kadang ketika datang dari berdakwah, beliau langsung menuju kepada Sayyidah Khadijah, lalu memangku kepala suci Sayyidah Khadijah ya di pangkuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Fatimah melihat bagaimana kesedihan yang dirasakan oleh ayahnya, karena Rasulullah melihat Sayyidah Khadijah ini bukan hanya sebagai seorang istri ya, akan tapi beliau adalah seorang kekasih, seseorang yang selalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
seorang yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang memberikan semangat kepada Nabi, menyelimuti Nabi, membesarkan hati Nabi ketika Nabi merasakan ketakutan. Seorang wanita yang rela untuk naik ya ke gunung ya, membawa makanan, mengirimkan makanan untuk Rasulullah SAW. Seorang wanita yang selalu menemani Nabi di saat banyak orang lari. Seorang wanita yang menyerahkan hartanya adalah untuk membela Rasulullah SAW. Ini dirasa oleh Rasulullah, dan Sayyidah Fatimah itu melihat bagaimana besarnya rasa cinta yang juga dirasa oleh Rasulullah, penghargaan yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Dan sampai ketika akhirnya Sayyidah Khadijah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah tuh merasakan kehilangan yang teramat sangat, kehilangan yang luar biasa besar. Bukan hanya Rasulullah, Sayyidah Fatimah pun merasakan, karena ibunya itu ibarat ya, kalau orang lain kehilangan ibunda, ya siapapun akan merasakan kesedihan. Akan tapi berlipat dengan apa yang dirasakan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika kehilangan sosok seorang ibu ya, yaitu kehilangan Sayyidah Khadijah. Karena ini bukan hanya kehilangan seorang ibu saja. Ini ibu-ibu istimewa, istri yang istimewa. Beliau adalah orang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah adalah orang yang paling membela ya, orang yang selalu membela Islam, ibaratnya membela perjuangan dakwah Nabi, bahkan melebihi dirinya gitu kan. Ini adalah orang, Sayyidah Khadijah bukan hanya seorang ibu, tapi juga ada kekasih yang sangat dicintai oleh ayahnya. Sehingga Sayyidah Fatimah benar-benar merasa kehilangan panutan yang memang selama ini dari sosok seorang ibu ya, dengan kepergian Sayyidah Khadijah. Akan tetapi ya subhanallah, keimanan di situ bermain ya, ketika mendengar bahwasanya Allah telah menyiapkan bagi Sayyidah Khadijah rumah yang di situ min qasabin ya, la sakhabin fihi wala nasab gitu ya, la sakhabin fihi wala nasab. Jadi di situ Allah telah menjanjikan rumah bagi Sayyidah Khadijah, rumah yang tercipta dari perhiasan yang sangat indah, yang di situ tidak ada lagi capek, tidak ada lagi gaduh gitu ya. Artinya memang rumah yang memang Allah siapkan untuk kekasih yang sangat Allah, untuk kekasih Nabi Muhammad ya, yang sangat luar biasa. Maka di situ Sayyidah Fatimah ya memang merasakan sedih akan kehilangan, akan tapi pun ikut berbahagia dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada yang menanti Sayyidah Khadijah nanti di akhirat. Dan subhanallah, ini dilalui oleh Sayyidah Fatimah ya, sampai akhirnya setelah kehilangan Sayyidah Khadijah, semakin beratlah dakwah Rasulullah SAW. Maka di sini benar-benar Sayyidah Fatimah yang awalnya memang menjadi orang yang paling khawatir kepada Nabi, paling peduli, sepeninggal Sayyidah Khadijah lebih lagi gitu ya. Karena beliau makanya sampai mendapatkan gelar julukan Ummu Abiha tuh begitu, karena beliau tuh benar-benar memperhatikan Nabi itu kayak perhatian seorang istri kepada anak gitu ya. Memperhatikan seorang istri kepada suaminya ya gitu. Perhatian beliau tuh kayak gitu, gambarannya tuh begitu perhatiannya. Belum memperhatikan bagaimana Rasul ketika pulang, ketika Rasulullah pergi, beliau menunggu, karena ketika Rasulullah sudah mulai, ketika ibundanya wafat, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah tuh sudah mulai semakin dewasa, sehingga tidak lagi bisa mengikuti Nabi kemanapun. Akan tetapi beliau kadang memperhatikan dari jauh, melihat begitu, dan juga selalu menanti ayahnya. Pernah ayahnya pulang dengan tubuh yang kotor dan sebagainya, maka Sayyidah Fatimah lah yang membersihkan dan sebagainya. Jadi beliau tuh berusaha maksimal dalam pengabdian kepada Rasulullah, agar Rasulullah tuh tidak benar-benar kehilangan gitu ya. Karena biasanya selalu tugas ini adalah tugasnya Sayyidah Khadijah ya, tugasnya Sayyidah Khadijah untuk menyambut Nabi, untuk memberikan semangat kepada Nabi. Maka itu digantikan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sampai akhirnya ya, ketika sampai peristiwa di Taif pun terjadi gitu ya. Ini pun menimbulkan kesedihan. Sayyidah Fatimah mengetahui akan berita tersebut. Sampai akhirnya subhanallah,
ada beberapa orang yang menawarkan kepada Nabi untuk bisa menikah lagi, dan akhirnya Rasulullah pun menikah dengan Sayyidah Saudah dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Menikah dengan Sayyidah Saudah, seorang wanita yang usianya sudah cukup ya, bahkan dalam riwayat dikatakan belum menikah dengan Rasulullah itu di usia 50. Ada perbedaan. Ada 5 artinya memang sudah dewasa, karena memang Rasulullah berharap beliau bisa mengurus rumah tangga menggantikan Sayyidah Khadijah ya, karena sudah semakin dewasa begitu dan Rasulullah tugasnya semakin berat gitu ya. Akhirnya ya Sayyidah Fatimah pun ya sebagai seorang anak, beliau sangat mencintai ibundanya Sayyidah Khadijah ya, dan tentu ya namanya ada sesuatu, ada kesedihan ketika ternyata peran itu harus digantikan oleh orang lain. Akan tetapi lihat, ini ada poin yang terpenting yang kadang harus dipahami gitu ya. Beliau sebenarnya tentu merasa sedih ketika ayahnya menikah lagi, akan tetapi roha abiha ya, roba kanat indaha aham min ayyi syai'. Situ katakan, akan tapi kebahagiaan atau ketenangan ayahnya ini menjadi sesuatu yang paling penting. Lihat, jadi kesedihan ya tentu yang namanya seorang anak, ibunya meninggal, lalu ketika itu datang seorang yang lain menggantikan posisi ibunya yang tidak akan mungkin bisa tergantikan, nggak akan mungkin bisa tergantikan ya, nggak akan mungkin bisa sama. Kita kalau melihat ibunda kita dengan pengganti nggak akan bisa sama, nggak akan bisa mengalahkan ibu kita, kan mengatakan begitu. Akan tetapi ternyata ada kepentingan yang lain yang kadang harus kita tahan, di kepentingan ayah kita ibaratnya gitu. Bekas Sayyidah Fatimah pun begitu, kepentingan ayahandanya menjadi suatu kepentingan yang diperhatikan oleh beliau, sehingga akhirnya menghilangkan rasa sedih gitu ya. Makanya ini subhanallah, betapa banyak kadang ada anak-anak yang egois ya, yang kadang ya mereka, karena gini, Sayyidah Fatimah sadar seberapapun beliau ingin berkhidmah kepada Nabi, tidak akan bisa menjadi pengganti yang seutuhnya seperti khidmahnya seorang istri kepada seorang suami. Ada hal-hal yang nggak bisa dilewati, itulah. Ada hal yang nggak bisa dilakukan. Maka Sayyidah Fatimah mengerti akan hal ini, sehingga beliau pun akhirnya tidak langsung protes. Ada sebagian anak yang protes gara-gara ayahnya menikah lagi, merasa sudah mengkhianati ibunya. Nggak ada. Siapa yang lebih baik, siapa istri yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah? Siapa ibu yang lebih bagus daripada Sayyidah Khadijah? Nggak akan ada yang bisa menggantikan, nggak akan ada yang bisa melampaui makamnya Sayyidah Khadijah. Kan tapi pun Sayyidah Fatimah tidak egois. Jadi beliau tetap mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi karena mengerti ada kepentingan di situ yang tidak akan bisa digantikan oleh anak. Seperti apapun bagusnya Sayyidah Fatimah, walaupun dia mendapatkan julukan Ummu Abiha ya, tapi tidak akan bisa menggantikan posisi istri. Maka itulah sehingga beliau pun tidak menolak dan ikut berbahagia dan ikut menghormati pilihan dari ayahnya, yaitu Sayyidah Saudah dan juga Sayyidah Aisyah. Maka inilah sampai akhirnya ketika itu Sayyidah Fatimah juga melihat bagaimana saudarinya pulang dari Habasyah, yaitu Sayyidah Ruqayyah ya, di kepulangan yang kedua. Kepulangan yang pertama awalnya beliau sudah hijrah ke Habasyah, lalu tiba-tiba mendengar kabar bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah SWT, sempat waktu itu ada firman Allah disampaikan. Dan orang kafir Quraisy itu begitu terpesona dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi sampai menjadikan mereka tuh bersujud. Bersujud semua. Jadi gak sadar mereka bersujud saat itu mendengar bacaan dari Rasulullah SAW, sehingga akhirnya tersiar kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy itu sudah bersyahadat, artinya mengikuti agamanya Rasulullah. Sehingga akhirnya sampailah berita ke Habasyah ya, yang Umi sampaikan tadi ternyata itu berita hoax gitu ya, berita hoax gitu ya. Sampai akhirnya pulanglah Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidina Utsman, tapi ternyata berita bohong. Lalu akhirnya beliau kembali lagi ke Habasyah, dan ternyata ketika kembali yang keduanya, saat itulah Sayyidah Ruqayyah ternyata tidak sempat bertemu dengan ibundanya karena Sayyidah Khadijah sudah keburu wafat gitu ya. Dan tentu Sayyidah Fatimah ya merasa sedih gitu ya. Ibarat ya belum ditinggal ibundanya sedih, tapi melihat saudarinya tidak sempat bertemu dengan ibundanya, tentu kesedihannya ya berlipat lagi gitu, sehingga akhirnya ya mereka menangis ya. Dan ya subhanallah, inilah masa kecilnya Sayyidah Fatimah, masa remajanya Sayyidah Fatimah gitu ya. Beda dengan apa yang kita alami. Jadi ibarat sudah benar-benar dididik dengan pendidikan yang luar biasa, dikembleng dengan pendidikan luar biasa, agar menjadi seorang anak yang berakhlakul karimah, agar bisa menjadi seorang anak yang kuat, agar menjadi seorang anak yang tabah, agar menjadi seorang anak yang tegar. Dan
belajar bagaimana menjadi seorang wanita mulia. Ini semua didapatkan oleh Sayyidah Fatimah di masa kecilnya. Sehingga bekal-bekal inilah yang akhirnya menjadikan beliau menjadi wanita yang luar biasa, yang sampai akhirnya diikrarkan oleh Rasulullah bahwa dia akan adalah menjadi pemimpinnya wanita di dunia dan pemimpinnya wanita ahli syurga. Karena memang beliau benar-benar mendapatkan tarbiyah dari seorang ayah yang sangat istimewa dan seorang ibu yang luar biasa solehahnya. Nah, inilah masa remaja dan masa kecilnya Sayyidah Fatimah. Nanti kita akan masuk mungkin fase terakhir ya. Bagaimana ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, lalu nanti pun masa pernikahan beliau dengan Imam Ali karamallahu wajhah, dan juga sampai nanti wafatnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.